Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Miss Asri. Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau bisa disingkat menjadi KPK. Nah, sebelum mulai, kalian jangan lupa membaca basmalah bersama. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk perhatikan, amati ya videonya. Selamat belajar. Kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi bilangannya itu bisa terdiri dari dua atau lebih. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih yang nilainya itu yang paling kecil atau terkecil. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dari 12 dan 15. Nah, sebelum kita mencari KPK dari 12 dan 15, perlu diketahui KPK ini bisa kita kerjakan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara mencari kelipatannya. Yang kedua, dengan menggunakan pohon faktor. Yang ketiga, dengan menggunakan tabel atau bisa disebut dengan sengkedan. Kita akan bahas ketiga caranya ya. Cara yang pertama yaitu dengan mencari kelipatan. Pertama-tama kita cari dulu kelipatan dari 12. Berapa saja? Kalian bisa mencari kelipatan yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. 12 dikali 1 12. 12 dikali 2 24. 12 dikali 3 36 dan seterusnya. Ya, sampai didapatkan bilangan kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan kelipatan 15. Kita bisa dapatkan yaitu 15, 30, 45, 60, 75, 90 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 12 dan 15 kita bisa temukan nih angkanya yang sama. Angka berapa saja? Ternyata angka 60. Nah, jadi kelipatan dari 12 dan 15 adalah 60. Nah, artinya apa? Artinya KPK dari 12 dan 15 sama dengan 60. Nah, ini penyelesaian yang pertama dengan mencari kelipatan. Nah, kita lanjut ya. Cara yang kedua yaitu dengan pohon faktor. Caranya hampir sama dengan cara pertama. Cuma bedanya kalau cara pertama itu dengan kelipatan. Langsung kita cari. Nah, kalau yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Kita akan mencari dulu ya bilangan faktornya dari 15. Kita buat pohon faktornya. Ini namanya pohon faktor ya. 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita lanjut atau menuju ke 3. 15
12 adalah terdiri dari angka 3 dan 5. Nah, begitu juga dengan 12. Kita cari 12 dibagi 2. Berapa 12 dibagi 2? 6 hasilnya. Nah, 6 ini kita bagi lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, artinya faktorisasi dari 12 yaitu terdiri dari angka 2, 2, 3. Oke, lebih jelasnya kita bisa menuliskan seperti ini. Faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 2, kita bisa menuliskan 2 kali pangkat 2. Kenapa? Karena 2-nya ada 2 kali, jadi pangkat 2. Kalau 2-nya ada 3 kali, kita bisa di pangkatnya ini berubah menjadi 3. Kemudian kita kali 3. Ya, ini faktorisasi 12. Faktorisasi 15 yaitu terdiri dari angka 3 dan 5 saja. Maka KPK dari 12 dan 15, ingat ya teman-teman, semua angka dari faktorisasi ini diambil. Ya, berarti angka 2 diambil, angka 3 diambil, dan angka 5 diambil. Ya, kemudian kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4. Ini dari 2 pangkat 2. Ya, atau 2 dikali 2 sama saja ya. Kemudian dikali 3 dikali 5 sama dengan hasilnya 60. Sama bukan? Oke. Nah, teman-teman perlu diingat yang namanya KPK ya, seperti ini contohnya KPK dari 12 dan 15. Ini hasil KPK-nya ya itu selalu lebih besar dari 12 dan 15. Nah, ini terbukti dapatnya 60. Ya, jadi kalau KPK itu angkanya selalu lebih dari 15 dan 12. Oke, paham ya? Nah, ini penyelesaian cara 2 dengan pohon faktor. Kita akan masuk bagaimana penyelesaian cara ketiga dengan menggunakan tabel atau sengkedan menyebutnya. Oke. Nah, apakah sama hasilnya 60? Sama teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kalian buat kolom dulu. Kolomnya. Kemudian kalian buat row-nya. Nah, kolomnya ini terdiri dari 12 dan 15. Kemudian yang di samping ini adalah pembaginya. Satu-satu ya. Oke, 12 dibagi 2 dulu semuanya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita masih menuliskan angka yang sama. Artinya tidak bisa dibagi. 15. Jadi tetap ya. Kemudian dari sini kita bagi 2 lagi. Kenapa? Karena 6 bisa dibagi menjadi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, 15 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita tuliskan tetap 15. Nah, kemudian kita bagi 2 lagi. Tidak, teman-teman. Karena di sini ada angka 3. Oke, sekarang kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kemudian dibagi berapa? Di sini 1. 1 ini tandanya sudah selesai ya. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian dibagi 5. Oke. 1 dibagi 5 tidak bisa. Kita tulis tetap 1, artinya sudah selesai. Kemudian 5 masuk ke 15 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menuliskan KPK-nya nih. Nah, yang di samping ini pembaginya adalah merupakan KPK dari 12 dan 15. Berapa saja? 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Sama bukan hasilnya? Baik dengan cara 1, cara 2 maupun cara 3. Paham sampai di sini?
Baik, saya akan kasih contoh soal sekali lagi. Oke. Soal yang kedua adalah tentukan KPK dari 10 dan 14. Ingat ya, yang namanya KPK pasti hasilnya lebih dari 10 dan 14. Ya, pasti lebih besar dari 14. Yuk kita buktikan sama-sama. Miss Asri akan jelaskan cara yang pertama. Kalau kalian boleh mengerjakannya dengan cara yang kalian sukai ya, yang kalian kuasai. Oke, cara penyelesaian pertama dengan mencari kelipatan. Kita akan mencari dulu kelipatan dari 10 berapa saja. Yaitu terdiri dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Kemudian kita cari yang kedua, kelipatan dari 14. Terdiri dari 14, 28, 42, 56, 70 dan seterusnya. Nah, jika kalian menggunakan kelipatan, jika angka yang pertama ini 10 ini kita dapatkan bahwa angka 70 ya. Nah, angka 14 ini 70, berarti yang sama ini 70. Kalian cukup cari satu ya. Oh, ternyata 70 yang sama. Nah, sudah terbukti ya dari sini ya bahwa kelipatan dari 10 dan 14 adalah 70. Artinya apa? Artinya KPK dari 10 dan 14 adalah 70. Oke, ini penyelesaian dengan mencari kelipatan. Kita akan masuk ke cara kedua dengan menggunakan pohon faktor. Nah, caranya sama. Kita cari dulu pohon faktor yang pertama. Pohon faktor 14 bisa dibagi 2. Ya, kalau bisa kalian langsung tulis di sini 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Nah, artinya apa? Faktorisasi dari 14 adalah 2 dan 7. Oke, kita lanjut. Nah, faktorisasi dari 10 berapa saja? Berarti kita cari 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, artinya faktorisasi 10 terdiri dari angka 2 dan 5. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, kalian tulis seperti ini. Setelah kalian cari pohon faktornya, kalian tulis atau jabarkan dalam bentuk angka. Faktorisasi dari 10 sama dengan 2 kali 5. Faktorisasi dari 14 sama dengan 2 kali 7. Artinya KPK dari 10 dan 14 adalah 2 kali 5 kali 7. Nah, sama dengan 70 ya. Nah, dilihat ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ya, kalau KPK diambil semua angkanya. Kayak ini angka 2 dari 10 dan 14. Salah satu saja kita ambil satu. Ya. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sendiri seperti 5 dan 7. Ya, kemudian kita kalikan. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Ini penyelesaian dengan pohon faktor. Nah, bagaimana dengan menggunakan tabel atau sengkedan? Nah, caranya hampir sama teman-teman. Ya, KPK-nya tetap akan didapatkan 70. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini, kita tulis dulu. 10 dan 14 yang ditanyakan. Pertama-tama mari kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oke. Karena di sini dilihat ada angka 5 dan 7 hasilnya, maka kita akan bagi lagi, jangan dibagi 2 lagi ya, karena di sini hanya terdapat angka 5 dan 7. Sekarang kita bagi 5 dulu urutannya ya. Oke, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Oke, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 7 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tuliskan tetap 7 ya. Jadi kalau tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan angka yang sama sebelumnya ya. Kemudian sudah dapat, lalu kita bagi lagi. Nih, yang 7 belum dibagi. Oke, kita tulis 7 di sini pembaginya.
7 dibagi 7 dengan 1. Nah, kalau 10 ini sudah selesai ya, karena sudah mendapatkan hasil akhirnya 1. Ya, jadi yang belum selesai harus diselesaikan. Oke. Nah, ini didapatkan yaitu KPK dari 10 dan 14 ini. Nah, 2, 5, 7. Yaitu terdiri dari angka 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 70. Sama bukan? Ya, cara pertama, cara kedua maupun cara ketiga boleh kalian coba. Menurut kalian lebih menguasai cara pertama, silakan. Kalian lebih menguasai cara kedua, dipersilakan. Atau cara ketiga, boleh saja. Nah, pada prinsipnya itu sama. Ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah KPK, ya, kita mau mencari KPK nih. Nah, KPK itu didapatkan dari semua angka hasil faktorisasi dicantumkan semuanya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, semuanya dipakai. Jika ada atau ditemukan angka yang sama, maka pilihlah angka yang terbesarnya saja. Misalnya ada 2, kemudian ada 2 pangkat 2, berarti kita ambil yang 2 pangkat 2-nya. Oke? Sampai sini sudah paham? Baik. Kalau sudah paham, bagaimana dalam soal cerita? Nah, sebelum kita lanjut ke dalam soal cerita, untuk memahami lanjut tentang KPK, ya, yuk kita kerjakan lagi soal berikut ini, ya, agar kalian lebih paham lagi. Yuk, silakan kalian kerjakan ya soal latihan berikut ini. Tentukan KPK dari nomor 1, 8 dan 20. Nomor 2, 16 dan 22. Nomor 3, 32 dan 45. Kalian bisa kerjakan dengan menggunakan salah satu penyelesaian yang kalian kuasai. Ya, jangan lupa gunakan caranya. Kalau sudah selesai, jawaban kalian bisa dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Boleh melalui tele. Oke, sampai di sini. Selamat mengerjakan semuanya. Sampai jumpa kembali di materi soal cerita KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.